Nah kita itu kan masih terbatas tuh, tapi dosennya itu sudah praktisi-praktisi hebat memang dari awal Vkom ada gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar kuliah tapi dapat relasi. Selamat datang di another episode of Untalks. Hari ini kita akan bincang-bincang tentunya dengan guest yang luar biasa juga. Saya Tia dan saat ini saya bersama dengan Shellen. Oke, hari ini kita kedatangan alumni dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Kakak Glory Oyong, apa kabar? Kabar baik Kak Tia, Shellen, halo. Baik, nah satunya lagi, nah ini adalah mahasiswa aktif yang luar biasa juga. Iya, bener banget. Siapa? Owner dari Social Media Cafe. Iya, Social Media Cafe. Halo, siapa namanya? Pixel Immanuel. Iya, dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Untar, Shellen. Iya. Gitu. Jadi dia sendirian di sini, kita semua Vkom. Iya, Vkom FEB, nggak apa-apa ya? Terima kasih ya. Sama-sama. Mungkin mic-nya lebih didekatkan lagi mungkin. Oke. Ah iya baik. Nah ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih ya kan, profil sukses dan berhasil gitu kan, dari alumni juga dari mahasiswa gitu kan. Nah kalau misalnya mungkin Fixel dulu kali ya, kita ngobrol-ngobrol yang muda dulu nih, yang muda yang berkarya. Semuanya mudah kan di sini. Oh terima kasih loh, itu penekanan buat saya ya. Oh maaf. Oh jahat ya gitu ya. Baik, ntar dosennya siapa? Bu Paula. Bu Paula. Oke. Nah terus Fixel, ini kan kita lagi kuliah daring ya. Iya. Nah itu gimana tuh pengalamannya selama kuliah daring ini? Ada kesulitan, kendala, pengalaman menarik? Kalau untuk kuliah daring sebenarnya nggak ada kesulitan ya, malah lebih fleksibel. Karena kan bisa atur bisnis juga sekaligus kuliah. Cuman ada pengalaman waktu itu di saat lagi ngolah kue, itu hanya salah ini sih, manajemen waktunya. Dipanggil sama dosen kan pakai speaker, dipanggil dosen. Fixel, ya datang kan langsung, iya pak. Habis itu mana coba saya mau lihat tugas kamu, share screen. Saya mikir, aduh, mati. Dia minta sampai nomor 4 kan, saya cuma bikin sampai nomor 3. Waduh, dikeluarin saya habis itu. Dikeluarkan dari Zoom-nya? Dari Iya. room-nya? Luar biasa. Tapi memang ya dosen-dosen kita tuh tegas. Dan Tegas memang banget. untuk menyamaratakan ke semua mahasiswa begitu ya Kak Betul. Glory ya. Justru Ya, tapi meskipun online ya harus tetap disiplinnya kayak Iya. masuk di kelas Betul. biasa. Betul. Tapi karena mata kuliah itu dan karena dosen itu, Social Media Cafe terbentuk. Wih, luar biasa. Karena dosennya waktu itu ngajarin cara bikin bisnis plan dan itu yang nyangkut sampai sekarang. Iya, sama berarti saya. ada positifnya juga nih jadi multitasking ya. Iya betul. Nah, mungkin tadi sempat singgung ya kalau misalnya dari Fixel waktu kuliah gitu kan. Nah, dulu kalau misalnya Kak Glory nih kalau remind lagi balik ke zaman-zaman kuliah itu ada pengalaman menarik nggak? Mungkin bisa berbagi begini loh kalau misalnya kuliah offline gitu. Dulu itu ya kan Vkom angkatan kedua ya. Jadi saya gabung tuh di angkatan 2007. Muridnya belum sebanyak sekarang. Nih Shellen nih wah udah berapa ratus gitu kan. Nah kita itu kan masih terbatas tuh, tapi dosennya itu sudah praktisi-praktisi hebat memang dari awal Vkom ada gitu ya. Jadi pengalamannya menarik-menarik. Karena pertama kali kuliah kan kebayangnya tuh kayak guru SMA gitu ya. Wah ini gurunya gimana nih, ternyata kayak temen. Jadi dosen itu agak berbeda approach-nya ya dengan mahasiswa-mahasiswinya. Kita jadi nyaman, di satu sisi ilmunya dapet gitu kan. Jadi pengalaman menarik tuh banyak banget. Kadang-kadang kita di kelas nih habis kuliah gitu ya. Terus pas keluar, wah kan praktisi ya. Jadi mereka juga adalah profesional di bidang masing-masing gitu di luar. Jadi kita lihat mereka di luar, wah memang nih praktisi nih. Jadi kalau kita ada hal-hal kayak mau cari magang dan sebagainya, kita juga temui mereka di luar gitu. Jadi nggak cuma sekedar kuliah tapi dapat relasi gitu. Dan dulu sih akrab banget ya karena mungkin masih sedikit gitu kan. Angkatannya baru 2 angkatan. Jadi sesama teman-teman kuliah tuh juga kita ngumpul juga di luar. Jadi sering kreasi bareng, mau acara bareng kayak gitu. Kalau kelasnya mungkin nggak seberagam sekarang ya. Ada online, ada offline, ada kadang-kadang mungkin hybrid. Kalau kita sih cuma satu pilihannya. Nggak datang masuk kelas nggak dapet absen. Itu doang.
Semakin seru ya ini ya. Nah, Iya. semakin seru juga kalau misalkan kita mau ice breaking nih kayaknya. Wih. Ada gamesnya dulu biar semakin mengenal. Baru mulai nih ya, kita udah langsung cari tahu lebih lanjut lagi tentang guest kita. Betul banget. Dengan cara apa tadi kita mau main apa? Kita mau main namanya Never Have I Ever. Pernah gak pernah. Cara mainnya ketika aku dan Katia menyampaikan pertanyaan, kakak-kakak bisa langsung jawab angkat tangan. Saya pernah atau saya tidak pernah. Ya. Bisa dimulai ya, gampang kok pertanyaannya. Oke, yang pertama nih, pernah atau tidak, ini khas ya, untar banget ya. Karena mahasiswanya semangat untuk kuliah gitu ya. Ini semangat banget. Semangat untuk kuliah. Pernah atau tidak pernah berebutan masuk lift Untar 2 berarti? Samping Citraland. Untar pernah. Pasti pernah. Saking semangatnya gitu ya untuk kuliah. Antara saking semangatnya atau telat ya. Jadi ketahuan. Udah mepet. Jadi ketahuan gitu kan. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Sheila. Pertanyaan selanjutnya, pernah gak jalan-jalan ke fakultas lain terus lihat, wah fakultas yang ini lebih keren daripada fakultas. Apa sih kelebihan fakultas lain yang belum ada di fakultas kakak? Waktu itu. Enggak. Pernah sih. Pernah. Oke. Dulu jalan-jalannya kemana nih Kak? Dulu kan kita masih di gedung lama ya, jadi waktu itu jalan-jalannya ya pasti gedung baru lah ya. Waktu itu sih fakultasnya memang Vkom di situ, tapi gedung-gedung itu kan ada S2 juga tuh, terus ada library yang keren banget itu Wih. kan. Nah, jadi di situ deh jalan-jalan, aduh kapan ya kita pindah ke sini. Liftnya juga luas gitu kan. Iya. Terus juga ke belakang nih, jadi ke belakang tuh ke area teknik ya waktu itu. Itu juga kan ada, ya aku ngebayanginnya sih nggak masuk sampai ke dalam-dalam banget, tapi ini kayak ruang praktek gitu kayaknya ya. Wah, kita soalnya dulu Vkom kan baru punya ruang kelas aja tuh, belum punya lab fotografi, lab TV, jadi kayak, kapan gitu. Aduh, sekarang saya enak banget nih. Enak banget lengkap ya. Sekarang lengkap ya Sheila ya. Dan diwujudkan juga ya Vkomnya jadi ada di kampus 1 ini. sekarang. Adem Begitu loh. Kak Glorinya udah lulus. Sempat merasakan sedikit bagian ujung. Nah, kalau misalnya Fisel sendiri gimana Fisel? Ada Starbucks sih. Wih, Wih. terima kasih. Iya. Ini kita boleh nyebut merek ya? Maaf, nggak boleh ya? Boleh nggak? Lanjut ya? Oh, boleh, terima kasih banyak. Ada ya yang nggak ada di Untar, di sini ada. Maksudnya di Untar 2. Oke, berarti Jadi kamu berkunjungnya ke Fakultas Ilmu Komunikasi? Iya. Tapi kan di sampingnya lebih lengkap ya. Ada Ya? sampingnya itu loh. Citraland. Kurang gimana ya? karena kalau misalnya Kan kesini maksudnya bisa, kan Nggak, di situ nggak ada kalau di sini kan mahasiswinya, langsung- ini ada. benar. Dan kalau misalkan di sini kan langsung turun udah ada. Kalau di sana mesti nyebrang dulu lah, panas lah. Iya, Gitu. ya memang itulah kelebihan dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Lu malah promosi, malah promosi. Oke, nah selanjutnya nih, pernah atau tidak pernah menjadikan nongkrong di lobi Untar yang adem itu? Ini yang di bawah depan sini Iya nih. betul, yang di bawah sini nggak pernah ya? Kasihan. Aduh, Di ntar Untar ya. Yang di cobain. sana panas soalnya. Karena memang konsepnya terbuka. Iya, konsepnya terbuka. Tapi semua. sebenarnya ya di FA itu ya kan ada bundaran tuh. Itu bukannya area nongkrong paling kece Wah, se Fakultas sejuk Ekonomi. banget di situ. Sejuk banget. Sejuk Sebelum kan? kantin baru dibuka, nongkrongnya selalu di situ. Sepoi-sepoi ya. Karena Benar-benar. Iya, sepoi-sepoi sampai masuk angin dikit ya. Masuk angin sedikit ya. Tapi tadi dekat dengan alam gitu ya, karena konsepnya terbuka kan. Ya kalau di Untar itu memang kita tidak hanya bangunan tertutup, AC gitu ya, tapi juga ada Tapi taman. kita juga menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam, benar sekali. Supaya bisa lihat yang ijo-ijo gitu kan. Bukan uang? Bukan. Bukan. Itu merah, itu merah. Itu Oh, merah. Merah. Lanjut. Oke. Ini pertanyaan Aduh, belum nanya udah. firasat Apa nggak sih? baik Iya, nih. firasat agak degan ya, agak degan. Apa hal paling ajaib yang aneh yang pernah dilakukan ketika waktu masih kuliah atau Yang pas unik. lagi mahasiswa? Ngapain misalnya?
yang paling berkesan deh gitu. Kalau saya pernah kuliah, maaf ya Bapak Ibu ya, saya pernah kuliah lupa mandi. Enggak sih, karena saking semangatnya sering kuliah. kayaknya, Kak Tia. Enggak Saya lah. sering. Oh, Selen. Oh, jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Biasanya kelas pagi ya. Iya, setengah 8 gitu kan. Ada online ini lumayan loh. Jadi kan nggak usah Iya, mandi ya. nggak usah mandi. Nggak usah mandi. Nggak ya, jangan ditiru ya. Ada nggak yang ajaib kayak gitu waktu zaman kuliah atau nggak ada? Saya dulu ya. Oh, Fixel ada banyak kayaknya. Semangat. Enggak sih, waktu itu kan teman-teman kan banyak, jadi suka lupa sama teman, kelasnya mana-mana aja. Jadi udah masuk nih, udah duduk lama sampai dosen udah mau selesai, habis itu baru mikir, salah kelas. Iya. Jadi keluar. Aduh. Dosennya kemana gitu ya, udah ngomong sampai mana gitu ya. Iya, habis itu mikir ini kayak bukan yang minggu lalu deh, awal-awal semester soalnya kan. Ini kayak bukan yang minggu lalu. Oh iya, salah kelas gua. Makanya tanya dulu. Sesat apa namanya? Malu bertanya, salah Sesat kelas di jadinya. jalan. Iya. Oke. Itu awal-awal sih. Awal-awal ya, tapi sekarang udah enggak ya, sekali enggak. aja ya. Cukup satu kali malunya ya. Iya, kan udah online sekarang. Oh bener juga, gak mungkin salah kalau Gak sekarang. mungkin salah. Gak mungkin salah. Salah Kalau- jawab mungkin, jawabnya dari nomor 1 sampai nomor 3 doang. Iya, atau udah jawab banyak, masih di mute gitu paling kan. Saya pernah soalnya kayak gitu. Oke, kalau Kak Glory pernah gak? Aduh, apa ya hal yang paling unik? Ya itu ya, mungkin dosen jadi coworkers gitu ya. Jadi Pak Doni de Keizer, nah itu kan dosen senior saya banget tuh. Terus kita ketemu pas acara di luar, kita present bareng gitu. Maksudnya kan sama-sama news presenter juga tuh Pak Doni. Paling itu sih ya, jadi agak canggung tuh dia saat semua orang panggilnya mas, Pak. Gitu sih. Jadi lucu karena dosen-dosen Untar kan praktisi semua ya. Jadi ketika kita ketemu di luar itu tuh wah, kita udah di satu field yang sama nih gitu. Tapi ilmunya aku ambil di kampus nih, dosenku banget gitu. Gitu sih. Nah ini nih, pernah nggak nonton bareng di sinema Tarumanegara Knowledge Center? Yang tadi keren itu? Eh, Belum pernah. Belum. Belum pernah. Belum pernah. Atau jangan-jangan belum tahu kalau bisa nonton bareng di sana? Iya, saya belum tahu sih. Iya. Jadi bisa nonton bareng di sana. Oh ya? Filmnya juga banyak. Jadi bisa bareng-bareng sama teman-teman. Kita mau lihat Patungan. bisa. Itu biayanya ya mahasiswa bisa lah itu. Oh. Mungkin nanti Itu untuk sayangnya selanjutnya. angkatanku waktu itu belum jadi deh kayaknya. Sekarang boleh Kak. Oh, sekarang boleh ya? Boleh, Oke. boleh. Bintang Nanti kita 5, berkunjung. Kak. Iya tuh aku ngeliat sih sofanya, wah itu premier banget. Makin lengkap ya. sekarang. Luar biasa memang. Wah, luar biasa. Kurang popcorn bawa sendiri kayaknya. Oh. Nanti saya ada yang jual ya. Boleh depan Boleh. situ. Lumayan usaha. Iya, nanti kita usaha ya. Boleh. Ya bolehlah kerja sama ya. Nah, nih pertanyaan yang mungkin ya klise, bukan klise sih ya. Pernah nggak pernah ikutan UKM karena naksir kakak tingkat? Saya boleh kejawab saya. Kalau ntar, Oke, nanti. Belum pernah. Saya belum pernah. Belum pernah juga? Belum. Wih, luar biasa. Berarti emang kalau ikut UKM fokus gitu ya. Fokus ya, antara fokus sama fokus yang lain. Iya. Antara fokus atau The Taken ya. Tapi Wah iya benar. Benar ikut juga. organisasi kakak. Ikutan, jadi dulu tuh memang nggak aktif di BEM nih ya, tapi ikutan UKM itu badminton sama Cipta Pesona. Tuh, dulu event kan, ada dance-nya gitu ya, ada IO-nya gitu. Nah terus, jadi aku ikutan dua itu sih. Cuman karena di tahun ketiga aku udah mulai sambil kerja juga, mundur pelan-pelan organisasi. Cuman ikutlah merasakan happy-happy-nya lah di 2 tahun pertama. Oke, nah tadi kita udah main, sekarang kita mungkin lebih lanjut lagi diskusi, bukan diskusi ya, kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Tadi udah bahas soal pekerjaan, terus pengalaman kuliah, kemudian bisnis yang berkembang dari perkuliahan gitu ya. Nah kalau misalnya Kak Glory sendiri kan memang dulu komunikasi ya, terus terjun di jurnalis, kemudian sekarang ditampuk untuk memegang jabatan sebagai Director Corporate Communication Kompas Gramedia. Nah memang berarti dari dulu memang wah nih bagian gue nih gitu atau gimana? Jadi dulu itu kan ngambilnya PR, kebayangnya sih jadi humas kan ketika lulus. Nah ketika magang itu juga masuk di bagian humas di kompas.com waktu itu. Nah ketika 2011 itu Kompas TV akan dibuat atau dibentuk, nah ditawarin, Glor Kompas TV aja gitu kan. Ya udah masuk tuh, tadinya masuknya ya itu mau markom juga, disuruh casting gitu kan, kamu bisa lah gitu kan, coba casting.
Nah dari situlah jalur hidupnya berubah ya. Jadi dari situlah kecemplung di jurnalistik. 10 tahun ya, jadi 2011 ke 2021 ya. 2010 akhir lah, 2010 akhir 2011. Itu kan masuk dari reporter lapangan dulu tuh. Jadi ngeliput, terus masuk studio dan lain sebagainya, ups and down sebagai jurnalis. Di 2011 itu muncul lagi nih panggilan dari corporate untuk yuk ngembangin juga corporate communication Kompas Gramedia holdingnya. Nah dari situ 2011 inilah per Februari gitu ya, 2010 per Februari sampai 2011 itu saya masuk di corporate communication. Jadi awalnya sebagai corporate communication manager. Nah setelah kurang lebih hampir setahun itu promote-nya memang baru di tahun ini didapuk untuk yuk ini sekarang buktiin millennials nih anak muda nih juga bisa memimpin. Nah bukan tugas yang mudah karena corporate communication Kompas Gramedia ini kan membawa nama besar Kompas Gramedia yang sudah 50 tahun lebih kan. Sama lah kayak Untar ya usianya udah matang. Terus unit bisnisnya sudah banyak, reputasinya perlu dijaga, brandnya juga perlu terus dikembangkan gitu kan. Jadi di situ tantangan nih buat kita. Nah karena sekarang sudah dikasih kepercayaan nih generasi muda Kompas Gramedia, tentu ini kita harus jawab juga dengan prestasi kan. Karena banyak yang bilang anak muda itu gesit, punya tenaga, punya energi yang lebih mungkin dibanding dengan para seniornya kita. Nah kita harus buktiin dong, sekarang udah dikasih kepercayaan, udah dikasih kekuasaan, saatnya untuk bisa berprestasi dan membuktikan benar-benar nih anak-anak muda millennials ini memang punya kelebihan kegesitan itu, energi itu untuk bisa membangun korporasi atau korporat gitu. Membangun semangat anak muda ya. Luar biasa ya, luar biasa ya anak muda udah jadi direktur gitu kan. Dan tadi melanjutkan estafet dari yang sebelumnya dengan nafas yang muda tadi gitu kan. Luar biasa ya. Nah, kalau Kak Fiksal nih, kan sambil kuliah juga bisnis. Gimana sih awal cerita bisa jadi bisnisnya gitu? Awalnya gimana? Jadi awalnya ini bermula dari papa yang suka banget ngopi. Papa suka ngopi, tapi aku enggak. Jadi papa pikir, ayo udah deh coba, karena suka ngopi sama teman-teman. Jadi bikinlah usaha social media cafe. Di situ saya hanya menjadi karyawan part time, karena papa nggak percaya sama sekali. Masih semester 1 juga waktu itu. Part time disuruh sana suruh sini, oke. Habis itu sampai akhirnya tiba di mana saat papa nanya, gimana, kamu udah siap belum? Ya akhirnya ya saya bilang kalau secara semuanya siap, karena kan udah dari bawah sampai akhirnya udah ngerti semuanya, flow-nya gimana, sistemnya juga udah ngerti. Oke, di saat itu mungkin awal tahun kemarin papa beri kesempatan untuk saya presentasi depan dia dan investor untuk buka di yang sekarang ini di Kuningan City Mall. Dan puji Tuhan semuanya suka gitu. Jadi berawal dari yang tadi studi kelayakan bisnis dan model bisnis yang diajarin nama Pak Franky. Saya presentasi menggunakan metode baru Lean Canvas. Karena diminta cepat 2 hari harus jadi bahannya. Aduh gimana nih bikin bisnis plan 2 hari? Waduh susah juga. Akhirnya yaudah deh Lean Canvas aja. Pas presentasi investor suka banget langsung wow. Oke, bagus. Dan di saat itu juga setuju. Jadi proses pengerjaan kurang lebih 1,5 bulan kafe berdiri di social media cafe Kuningan City. Itu perdana yang dipercayakan kepada saya. Aku seneng banget ya ceritanya Vincel ya. Kenapa? Karena setiap orang mau jadi pemimpin, dia harus walaupun wirausaha ya, termasuk kan kalau wirausaha bisa dibilang kita bosnya gitu ya. Termasuk kamu tuh harus dari bawah dulu ya atau dari awal. Karena ketika kita bisa follow our leaders gitu ya, siapapun gitu ya, mau itu papa kita sendiri, mau itu investor, tapi ketika kita bisa submit kepada yang lebih tinggi gitu otoritasnya, ketika kamu jadi pemimpin sekarang nih, nah kamu sudah bisa menempatkan diri di posisi anak buahmu. Betul. Jadi ini benar-benar contoh sukses entrepreneur yang pas lah, karena dari awal kamu dari bawah dulu. Jadi ketika kamu sudah jadi leader, mudah-mudahan sih sukses. Amin. Makasih Kak. Amin.
ada biasa ya. campur tangan dosen Untar juga. Iya tadi disebut ya Pak Franky ya. Wah, luar biasa Pak Franky dan Pak Louis. Boleh halo-halo dulu, dada-dada. Pak Franky. Pak, Mahasiswanya Pak. Mahasiswanya. saya loh Pak. Oke tadi kan ada bicara soal tadi ada papanya, kemudian ada nggak sih sosok inspiratif yang diidolai gitu sehingga menjadi apa ya, ya itu teladan bagi Kak Glory sama Fixel. Siapa dulu nih? Saya dulu. Boleh? Kalau dulu. Dari dulu idola saya papa saya sendiri. Karena menurut saya papa bekerja dari paling bawah, dari salesman sampai terakhir dia bisa mencapai tingkat direktur di usia 27 tahun. Dan sekarang udah full time jadi pendeta. Dan papa saya merupakan leader terbaik biarpun itu di luar dan di dalam keluarga. Jadi role model saya papa saya. Aduh, agak merinding ya. Iya luar biasa ya menyentuh ya. Saya jadi kangen papa saya juga. Papa saya udah pensiun. Jadi cita saya ya. Oh, nggak apa-apa. Iya, kalau Kak Glory gimana Kak? Kalau role model di kehidupan tentu parents itu udah pasti ya nomor satu. Cuman di luar itu role model dalam pekerjaan ya dua sosok founding fathers Kompas Gramedia, PK Oyong dan Yakob Utama. Karena mereka berdua ini membawa nilai-nilai itu sampai sekarang tuh terus melekat sama semua generasi Kompas Gramedia muda nih. Meskipun caranya mungkin udah beda saat ini, udah modern gitu ya, yang digunakan juga mungkin toolsnya sudah lebih maju dibandingkan pendahulu kita, tapi values mereka, PK Oyong mengajarkan disiplin dan kerja keras, kejujuran gitu ya, dia selalu mengatakan yang terpenting itu adalah watak. Kalau ilmu itu bisa ditambah gitu. Sementara Pak Yakob itu terkenal ngewongke ya, selalu juga bisa bagaimana menjadi memanusiakan manusia juga, dan selalu terkenal juga dengan falsafah hidupnya yang selalu bersyukur tiada akhir. Di saat kita juga sedang sukses kita bersyukur, di saat kita sedang susah kita bersyukur, dan beliau selalu mengajarkan kita ini Indonesia Mini, Kompas Gramedia, jadi kita selalu menghargai keberagaman di dalam perusahaan kita, dan kita juga selalu menghargai manusianya. Jadi nilai-nilai itu, nilai-nilai kita harus bisa terus pegang gitu ya, teguh meskipun perusahaan itu berkembang, era itu semakin modern, tapi kedua-duanya nilai-nilai mereka itu nggak lekang zaman. Jadi sampai sekarang tuh jadi pegangan kita, generasi muda Kompas Gramedia, kita harus disiplin, kita harus jujur kerja keras, kita juga tetap harus bisa memanusiakan manusia, dan kita harus menghargai perbedaan karena kita ini Indonesia Mini. Nah itu terus yang walaupun beliau dua-duanya sudah tidak bersama kita ya, namun semangat, spirit dan values-nya itu menjadi pedoman kita semua, generasi muda KG termasuk saya. Jadi dua itu deh founding fathers-nya KG. Widih, memanusiakan manusia. Luar biasa. Quotes of the day. Benar. Nah, tadi berarti kan ada value, terus juga ada mungkin kalau misalnya kita membangun karir gitu ya, kita punya visi. Nah, kalau misalnya tadi sudah ada value, visi ke depan itu gimana sih? Visi ya, kalau dalam pengembangan karir saya selalu sih berpatokan nih, kita itu punya goals-nya dulu nih, jadi apa sih yang ingin dicapai gitu ya. Nah masing-masing bisnis unit itu pasti punya goal yang berbeda, tapi satu sih buat saya, nama baik yang selama ini sudah dibangun itu harus tetap dijaga dan bahkan bisa dikembangkan relasi maupun juga kolaborasinya dengan berbagai unit. Jadi visi saya satu, menjadikan KG ini sebagai perusahaan yang selama ini tetap dipercaya integritasnya dan kedepannya bisa berkolaborasi dengan banyak bidang gitu ya, dan banyak juga institusi. Nah, kalau Fixel? Kalau aku social media cafe ini kedepannya pengen punya usaha atau si social media cafe ini menjadi produk unggulan di kalangan F&B, jadi kayak produk kopi dan makanan. Kan sementara ini kita lagi fight di kopi, makanan baru masuk soalnya. Nah kedepannya itu pengen jadi produk unggulan juga di Indonesia untuk di produk kopi dan makanannya, gitu aja sih. Dan yang pasti paling viral ya, karena sosial media. Oh iya benar, karena Kita sosial bantuin harus viralin viral. apa ya? Boleh, pasti. Nanti kita main ya. Boleh. Berkunjung nanti kita berkunjung. Kan udah menjalani proses sepanjang ini ya.
ada nggak sih up and down-nya yang sulit untuk dijalani, kemudian ada pilihan-pilihan yang salah nggak ketika kalian sedang menjalani itu, salah pilihan nih. Nah itu kira-kira ada nggak kayak gitu? Pernah nggak? Nah yo pernah nggak? Duluan deh. Silakan. Pilihan yang salah sementara sih masih belum ya. Cuman kalau misalkan menurun, pasti omset ada yang menurun kan. Ya itu pernah yang pandemi tahun lalu. Itu habis-habisan. Ya cuman Papa selalu tekanin kalau misalkan emang passion kamu di situ, kamu harus fokus. Masalah ada rezeki atau enggak itu Tuhan punya urusan. Jadi fokus, terus ya coba buka umbrella branding. Jadi dari social media cafe ciptain umbrella branding namanya Kopi Beta untuk menjual produk kopi saja, dan di situ lah Tuhan yang campur tangan. Jadi dari umbrella branding Kopi Beta itu bisa nutupin minusnya cafe. Pas selama pandemi di rumah aja, karena kan orang banyak tuh yang mesen kopi literan. Nah puji Tuhan banget selama 1 bulan keluar sekitar 1000 cup Wah, per liter. luar biasa. Luar biasa ya, meskipun pandemi tapi tetap gitu ya. Luar biasa. Kak Fixela ikut turun tangan? Oh iya pasti. Pasti. Dia Sekarang- ngepak-ngepak di rumah tuh. Kan di rumah sambil dengerin dosen ngajar, Oh, ngeracik kopi. Multitasking. Cuma ya itu ya, tugasnya ya dikerjakan sampai nomor 4 ya. Iya, mohon maaf ya, Pak Luis, maaf. Aku dosa dia di sini ya. Oke, terus kalau Iya, jadi tadi berinovasi ya. Iya, Kalau di aku sih mungkin karena kita nih pekerja kantoran gitu kan, yang udah pasti satu tantangannya itu waktu sih. Jadi waktu itu kan kita harus berbagi nih dengan keluarga, dengan kantor, apalagi dalam meniti karir ya. Usia produktif itu kan kadang-kadang tuh bentrok tuh dengan apa sih usia-usia 20-an gitu, nikah kan gitu ya. Jadi banyak ketika sudah berkeluarga, punya anak itu waktu itu yang menjadi kendala, karena dalam pekerjaan saya kan kita akan mobilitasnya tinggi. Jadi waktu itu masih kegiatan nggak cuma di Jakarta nih, keluar kota juga. Nah ketika kita mau cepet gitu akselerasi mau apa ya, pasti waktu yang akan banyak terpakai, bahkan sampai lembur-lembur gitu kan. Ketika kita mau jadi jurnalis yang handal pasti harus luangin waktu lebih banyak di kantor, menggali narasumber, melobi dan lain sebagainya. Nah ketika itu harus ada yang dikorbankan. Mungkin down-nya saya adalah ketika saya harus berbagi waktu antara keluarga dan pekerjaan gitu. Karena nggak bisa kita murni 8 to 5 gitu loh. Setelah 8 to 5 udah sampai jam malam udah jam keluarga. Idealnya kan begitu ya. Tapi ketika kita ingin mencapai target-target pekerjaan yang kita harus bekerja ekstra kan. Nah ketika bekerja ekstra itu pasti waktu kita kan 24 jam ya. Nggak mungkin waktu kita nambah kan. Itulah yang mungkin menjadi down-nya saya ketika harus berbagi waktu. Nah tapi kalau ups-nya gitu ya, ketika target-target itu tercapai gitu kan, kita juga kemudian mendapatkan apresiasi berupa promosi. Menurut saya sih dalam pencapaian karir saya, untuk mencapai posisi ini itu bisa dibilang rekor ya gitu, karena dalam sejarah Kompas Gramedia itu kita pasti berjenjang gitu, masa karir, masa pengabdian di kantor itu selalu ada jenjangnya. Nah ketika saya bisa sekarang dipercaya untuk posisi ini dalam waktu yang cukup singkat, bisa dikatakan kan hanya setahun ya kurang lebih setelah saya pindah ke corporate communication, ini menurut saya suatu apresiasi yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa. Jadi harus dibuktikan balik, kepercayaan ini bisa kita pertanggungjawabkan. Ya mudah-mudahan gitu ya, karena sudah berpengalaman mengatur waktu itu. Jadi sekarang ini sudah bisa lebih balance gitu untuk bisa mengatur prioritas keluarga dan prioritas pekerjaan gitu sih. Luar biasa ya, dari ibu rumah tangga, jurnalis kemudian jadi direktur. Sangat luar biasa. seru banget ya. Jadi nah itu mungkin juga pas kuliah juga dipelajari ya, mungkin bagaimana cara manage waktu juga, terus juga Fixel ya kuliah, ya bisnis begitu kan, terus juga Kak Glory ya pekerjaan, ya keluarga gitu kan. Jadi itu challenge. Sekarang jadi belajar nih, mau masih kuliah nih. Iya nih, saya junior nih di sini nih. Nanti pas begitu lulus atau pas kuliah kayak Fixel gitu. Begitu lulus kayak Kak Glory. Harus Tapi bener loh, kita harus curi waktu dari kuliah. Saya juga udah mulai niti karir tuh dari kuliah. Jadi kalau Vincel udah mulai berbisnis dari sekarang kan nyuri start nih. Belum lulus udah berbisnis kan gitu kan. Aku juga saranin gitu sih kepada Untarian semua ya. Jadi jangan nunggu sampai lulus dulu atau sampai magang semester akhir dulu baru coba terjun ke dunia kerja.
Saya itu semester 2 akhir, semester 3 itu udah masuk ke dunia kerja. Dan waktu itu memang belum terhitung magang resmi ya, karena kan kita baru bisa magang di semester 7 gitu ya, semester 6 gitu. Nah jadi tapi jenjang kita berkarir itu sudah bisa dimulai. Relasi itu sudah bisa dimulai. Ketika kita udah curi start nih, kayak kita nih, begitu lulus itu kita udah nggak, startnya udah nggak susah temen-temen yang baru lulus. Karena kita udah punya pengalaman ya, at least mungkin 3 tahun itu kita belum terlalu berhasil, ya kita nggak datang dengan zero experience gitu loh. Jadi curi start itu bener banget. Iya, kalau Shellen curi start di Humas Untar ya Shellen ya? Iya bener banget. Iya. Nah ini dosen saya, Katia itu dosen saya. Terima kasih loh ketahuan umurnya loh. Oke. Masih muda. Masih, tadi kalau kata Fixel kan masih muda gitu Iya, kan. bener Iya. banget. Makasih ya Fixel ya. Iya. Sama-sama. Sama. Loh, ini ya lembut gitu ya. Iya lembut. Bertolak belakang sama saya ya. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru-seru, terus juga udah banyak insight yang dibagi juga, udah cerita-cerita banyak. Nah mungkin pertanyaan terakhir atau pesannya nih untuk mahasiswa, untuk orang-orang muda Indonesia itu apa? Dari Kak Glory dulu mungkin. Oke, pesannya buat Untarian semuanya, kampus ini tuh udah dibekali dengan banyak banget berkah gitu ya. Lokasi, guru-guru, dosen-dosennya luar biasa, teman-temannya juga lingkungannya enak, kondusif gitu ya, kampusnya juga canggih. Jadi yuk tinggal kitanya nih yang berkarya, berprestasi, dan kalau udah jadi alumni membanggakan alma mater kita. Itu sih pesannya. Itu dia, membanggakan alma mater gitu. Jadi jangan sampai ada di berita online yang lain beritanya, jangan. Jadi Untar harus di hati. membanggakan. Saya Iya. tetap untar di hati. Untar di hati, benar, membanggakan alma mater baik yang sudah lulus ataupun masih kuliah. Kalau Fixel gimana Fixel? Ada pesan-pesan? Pesan dari Kak Glory kan udah bagus banget nih. Kalau dari aku paling cuman tetap fokus sama yang dikerjakan, masalah buah itu udah diatur. Paling itu aja sih. Singkat padat jelas luar biasa ya. Mantap. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Antox kita di episode hari ini untuk Kak Glory, untuk Fixel juga. Terima kasih sudah hadir, sudah banyak berbagi inspirasi kita pada hari ini. Shellen juga terima kasih banyak dan ya, this is Antox.